Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Haleluya. Haleluya, shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari yang begitu indah pada malam hari ini. Kalau kita semua ada di rumah Tuhan. Dimana kita tahu pada saat-saat ini bukannya saat-saat yang begitu enak bagi kita semua. Tapi kita bersyukur pada malam hari ini kita ada di tempat ini. Tuhan masih berikan kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita semua di tempat ini kita akan memulai ibadah kita. Ibadah live streaming, ibadah kita. Sebelum kita untuk memulai ibadah kita, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat malam hari yang begitu indah Tuhan. Jikalau kami boleh berada di tempat ini, boleh berada di rumah-Mu ya Bapa. Kami yang begitu rindu ya Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Di mana kami pada saat ini boleh melakukan ibadah live streaming ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadiri tempat ini pada malam hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menyaksikan live ibadah ini ya Bapa, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan di tempat rumah masing-masing ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Ginting ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi mulut, lidah dan bibirnya ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Pengurapan dari arah Roh Kudus mengalir. Kami percaya Engkau tidak mengenal ruang dan waktu ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu ya Bapa, bahkan pemain musik ya Tuhan, yang akan mengantarkan kami ya Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, Kau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh diberi kekuatan di pada saat-saat seperti ini ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Pegang tangan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa, yang begitu kita tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. Di mana pada saat keadaan kita sedang bersedih, pada saat keadaan kita sedang susah, tapi kami percaya Dia selalu menyertai kita. Bahkan Dia menyebut, mau disebut sahabat. Wah, begitu luar biasa. Amin. Kita tahu siapakah namanya. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian. Ada satu sobatku. Mari kita berundang berdiri Bapak Ibu Saudara untuk memuji nama kita. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku senang.
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang begitu mencintai kita. Dia rela turun ke dunia. Bahkan Dia mau sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita, sebagai Tuhan kita. Bahkan setiap musim pun Dia selalu ada. Bahkan kasih-Nya tidak pernah meragukan. Bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita semua bagi anak-anaknya yang mengasihinya. Dia Tuhan yang begitu luar biasa, tidak pernah meninggalkan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hanya bersamamu ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu ya Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku Sehingga kami boleh melewati ya Tuhan keadaan ini. semua Kami percaya Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, hambanya Pak Immanuel gitu. Saya serahkan. Bersamamu Bapa. Mari saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama, kita menyambut firman Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati setiap kami, sehingga kami sanggup berjalan di segala musim hidup kami. Engkau yang bertindak Memberikan pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah. katakan dengan sungguh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari saudaraku, lebih sungguh katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar Melimpah bagiku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, buat kasih setianya, buat anugerahnya, buat kebaikannya, buat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengakuan kami ya Bapa yang mulia. Ini iman kami, percaya kami kepadamu, bahwa di segala musim hidup kami tidak berjalan seorang diri. Ya Yesus. Ada Tuhan yang menyertai kami. Amin. Amin. Bahkan Tuhan yang menuntun langkah setiap kami. Dan di jalan-jalan itu ketika kami terjatuh, Engkau tidak biarkan kami sampai tergeletak. Engkau yang mengangkat, menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua tanpa terkecuali, yang memberitakan dan yang mendengar,
Biar kami dalam pengurapan Tuhan Amin. secara utuh. Amin. Sehingga yang menyampaikan firman-Mu ditolong dimampukan menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Amin. Dan setiap kami yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kami semua juga diurapi sehingga diberikan pengertian dan dimampukan untuk melakukannya. Amin. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah dimanapun berada, mari silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Seperti pujian tadi berkata, anugerahnya melimpah bagi kita. Mari saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur tentunya karena rahmat Tuhan, anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman yang ada di ruangan ini dan walaupun secara virtual dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Ya, semoga kita terus dalam penyertaan Tuhan dan kita dimampukan hidup dalam anugerah-Nya. Ulangan pasalnya yang ke-8, saya akan bacakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memberikan perhatian yang cukup, yang proporsional untuk firman Tuhan. Sehingga kita bisa memahaminya dan melakukannya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang dipercaya di Indonesia untuk menerjemahkan bahkan menerbitkan serta mengedarkan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah lainnya, telah memberikan judul di Alkitab kita, khususnya yang saya pegang ini. Judulnya tadi telah saya bacakan, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara masih bersyukur kepada Tuhan? Amin. Kenapa bersyukur? Tentu kita akan berkata amin ketika kita ditanya, apakah engkau bersyukur? Namun, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan baik, amin? Iya, karena Tuhan masih pelihara kita, amin. Namun, mampukah kita atau masih bisakah kita atau sudah terbiasakah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahkan dalam musim hidup yang tidak baik? Seperti pujian tadi katakan, bersyukur ketika semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa orang yang tidak mengenal Tuhan pun mampu melakukan hal itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan dalam kekurangan kita, bersyukur kepada Tuhan dalam kelemahan kita, bersyukur kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bahkan yang sedang berdiri di depan ini, yang sedang berbicara di depan Bapak Ibu pun masih jauh dari kata sempurna di hadapan Tuhan. Seringkali kita melandaskan ucapan syukur kita pada apa yang kita miliki. Saudaraku, mari kita belajar dari bangsa Israel, khususnya yang dituliskan kisahnya. Sepenggal kisah bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal 8 ini. Ulangan 8 ini memang, saudara, ditujukan kepada bangsa Israel. Perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Musa kala itu, bahkan Yosua, itu memang perkataan yang khusus disampaikan waktu itu kepada bangsa Israel dalam keadaan mereka waktu itu. Namun tentu saja pesannya yang ribuan tahun lalu disampaikan kepada bangsa Israel
masih relevan untuk dikenakan kepada jemaat GBI Avenuel Jakarta. Bahkan setiap orang percaya di seluruh muka bumi, di seluruh alam semesta ini. Memang perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang termuat dalam Ulangan pasal 8 ini ditujukan khusus kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun pesannya, maknanya masih sangat relevan bukan hanya kepada kita saat ini, bahkan kepada anak cucu kita, cicit kita, keturunan kita yang akan datang. Amin, saudara. Maksud saya begini, ketika kita mengamini bahwa pesannya masih relevan kepada kita, maka kita tidak akan berkata dalam hati, itu kan untuk bangsa Israel. Ini untuk kita juga. Kita tidak akan memiliki perasaan resistensi atau penolakan, mentang-mentang ini perkataan untuk bangsa Israel. Apa alasan kita bersyukur? Manusia duniawi memang memiliki terlalu banyak alasan. Saudara perhatikan. Manusia yang masih duniawi, pikiran, perasaan, keinginannya, cita-citanya masih duniawi, memiliki terlalu banyak alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan kecenderungannya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan hanya karena pada saat keadaannya baik. Pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Namun manusia rohani, perhatikan Bapak Ibu, manusia rohani mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ketika keadaan di luar kendalinya, kondisi di luar dari yang diharapkannya, kehidupannya tidak seperti kehidupan yang didamba-dambakannya mungkin selama ini. Kalau orang duniawi 1001 alasannya untuk tidak mengucap syukur. Yang rumah masih ngontrak lah. Ya gimana Pak Pendeta, kita rumahnya masih ngontrak. Susahlah bersyukur. Dikasih Tuhan rumah pribadi. Ya gimana Pak, Bapak rumahnya gede, kita rumahnya masih kecil. Gimana bersyukur, Bapak sih enak bersyukur. Ada aja alasannya. Yang omset menurunlah bulan ini. Yang pendapatan berkuranglah di akhir-akhir hari ini. Ya. Terlalu banyak alasannya. Nah saudara, masihkah kita mencari-cari alasan untuk mengeluh kepada Tuhan? Yang hidup kurang sejahtera lah. Yang pekerjaan gajinya kurang gede lah. Yang anak susah diatur lah. Yang pasangannya mungkin tidak seperti yang dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian dulu sampai sejauh ini. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 yang telah dibacakan, yang telah kita baca, Israel mengalami bukti penyertaan Tuhan. Bahkan mata kepala mereka sendiri menyaksikan day by day, hari lepas hari kehidupan mereka, khususnya dalam perjalanan 40 tahun dari keluarnya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana anak sulung bangsa Mesir mengalami kematian, tetapi bangsa Israel tidak mengalaminya. Lihat perlakuan Tuhan yang istimewa. Bahkan tulah-tulah 1-9 yang sebelumnya pun tidak menimpa bangsa itu. Mereka mengalami kedahsyatan Tuhan, saudara. Maka bersyukurlah kita. Kalau kita, Bapak Ibu, Jemaat GBI Avenuel dan semua para pendengar yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, bersyukurlah kita. Seperti kata Tuhan Yesus, sekalipun engkau tidak melihat, namun engkau percaya. Sekalipun mungkin kita tidak mengalami mujizat-mujizat seperti yang disaksikan oleh orang-orang di mimbar gereja-gereja, tapi ketika kita tetap percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengalami mujizat itu,
maka kita adalah orang yang paling beruntung dan berbahagia. Amin, saudara. Israel telah mengalami bahwa Tuhan sangat mampu dan terbukti kemampuannya itu memelihara bangsa itu. Dari ayat 1 sampai ayat 3 kita melihat bahwa ternyata memang Tuhan sengaja membuat bangsa Israel muter-muter di padang gurun. Supaya apa tadi? Dikatakan dalam ayat 2 dan 3, supaya bangsa itu sadar dan rendah hati. Saudara, apa pesan teologinya, pesan makna kekiniannya bagi kita yang bukan bangsa Israel secara jasmani di zaman ini? Terkadang, bahkan sering kali dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita muter-muter di padang gurun hidup kita, sampai akhirnya kita sadar dan kita berbalik kepada Tuhan. Terkadang bahkan sering Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah demi masalah, bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan jahat atau enggak peduli, enggak sayang sama kita. Tuhan kadang mengizinkan kita mengalami sesuatu yang berat, bahkan berkepanjangan, supaya apa? Supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Sama seperti orang tua yang mendidik anaknya. Orang tua yang sayang, betul-betul sayang kepada anaknya, tentu tidak akan selalu mengangkat beban yang ada pada anak itu. Justru orang tua yang benar akan mengajar anak itu bagaimana supaya beban itu bisa dia tanggung di perjalanan hidupnya. Kan begitu. Sesekali ketika kita punya anak kecil, ketika dia sedang belajar berjalan, kita pegang tangannya. Tapi sesekali kita lepaskan juga, bukan? Supaya apa? Supaya kita belajar mandiri. Nah, jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami satu problema kehidupan, walaupun tidak semua problema kehidupan itu datang dari Tuhan loh ya. Kadang datang dari iblis. Kadang datang karena kesalahan kelalaian kita sendiri. Nah, dalam konteks ini Tuhan sengaja. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya muter-muter di padang gurun kehidupan, dengan istilah hidup begitu-begitu saja. Nah, saudara pernah mengalami hidup begitu-begitu saja? Kerja keras tapi hasilnya begitu-begitu saja. Bangun pagi, pulang pagi, kerja, hasilnya begitu-begitu saja. Saudara, jangan patah semangat, jangan patah arang. Amin. Tuhan sedang mendidik kita ketika kita mengalami hal itu. Tadi dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan sesuatu yang asing bagi kita, supaya kita belajar tunduk sama Tuhan. Bangsa Israel ini kurang lebih 430 tahun ada di tanah perbudakan di Mesir, hidup sebagai bangsa jajahan. Saya rasa naturalnya manusia tidak ada yang suka dijajah. Sehingga kecenderungan manusia yang dijajah akan ada pemberontakan dari dirinya. Bangsa Israel ini pun mengalami hal itu. Tidak mau diatur, susah diatur. Makanya bangsa ini disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bukan? Nah, untuk menghilangkan atau setidaknya mengubah cara berpikir bangsa Israel yang sudah terbentuk selama 430 tahun yang tidak singkat itu, Tuhan harus menghajar mereka dalam tanda petik selama 40 tahun di padang gurun. Nah, saudara, kita kan mungkin kenal Tuhan di usia yang sudah mulai senja ya, yang sudah mulai sudah berusia lah. Sehingga didikan yang kita terima dari kecil
Sampai akhirnya kita bertobat, anggaplah misalnya usia 30 atau 20 tahun. 20 tahun masa hidup kita sebelum bertobat itu kan didikannya di luar Tuhan, sehingga banyak sekali ajaran-ajaran, pola didikan yang akhirnya membuat kita resisten terhadap firman Tuhan. Maka kadangkala kita seperti bangsa Israel, Tuhan izinkan mengalami yang namanya padang gurun kehidupan. Supaya apa? Supaya kita dilembutkan hatinya. Supaya kita bisa diarahkan Tuhan. Haleluya. Kemudian kita lanjut saudara, ayat keempat. Luar biasa Tuhan ketika menyertai bangsa Israel. Sebelum saya bacakan ayat 4 dan seterusnya, saudara, biar kisah bangsa Israel ini menguatkan setiap kita. Ketika kita ada di padang gurun kehidupan, ketika padang gurun itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri loh. Seperti bangsa Israel yang disertai dengan tiang awan dan tiang api, percayalah. Kalau hajaran itu datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Amin. Ayat keempat dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan, luar biasa kan? Enggak ada konveksi di sana saudara. Enggak ada konveksi di sana selama 40 tahun sehingga mereka harus berganti baju selama pergantian musim. Firman Tuhan katakan, bajumu, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Luar biasa kan Tuhan menyertai? Luar biasa. Ketika Tuhan yang menghajar, bahkan Tuhan yang membalut lukanya. Ketika Tuhan yang menghardik kita, bahkan Tuhan yang akan meneduhkan jiwa kita. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf. Maka haruslah engkau insaf, sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, demikianlah Tuhan. Kita orang tua yang waras ya, tidak mungkin memberikan disiplin kepada anaknya melampaui batas. Kadang kita marah, tapi marah kita, orang tua yang benar ya, tidak akan marah yang akhirnya melukai anak itu. Ya. Sesekali mungkin dipukul, tapi pukulan orang tua yang mengasihi anaknya tidak mungkin pukulan yang mematikan. Demikianlah juga Tuhan mendidik kita seperti Tuhan mendidik bangsa Israel. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kita binasa dalam didikannya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Katakan amin. Takut di sini bukan seperti kita takut waktu malam menjelang atau ketika waktu malam datang dan kita seorang yang fobia kegelapan. Bukan ketakutan yang seperti itu. Bukan ketakutan seperti yang dialami oleh seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dia tidur di kamar sendiri kemudian mati lampu dan geledek menggelegar, gedeger. Kemudian anak itu takut. Atau ketika seseorang takut terhadap kehadiran sosok tertentu, roh jahat anggaplah hantu begitu ya. Bukan takut seperti itu yang dimasukkan dalam Alkitab ini, tapi dengan penuh hormat kepada Tuhan. Saudara, sudahkah engkau menjalani kehidupan dengan penuh hormat kepada Tuhan? Kadang kita membenarkan diri sebagai anak Tuhan, akhirnya kita membenarkan perbuatan-perbuatan kita. Aku anak Tuhan. Tuhan mengertilah. Tuhan tahulah aku lagi sibuk. Tuhan tahulah aku lagi enggak enak badan. Tuhan tahulah. Tuhan tahu, tapi Tuhan enggak mau tahu. Saudara bisa bedakan? Kadang kita juga begitu kan kepada orang lain. Kita tahu, tapi kita enggak mau tahu. Maksudnya kita enggak mau peduli dengan alasan-alasan itu. Tuhan juga tahu
tahu. Ayat 4 sampai dengan 10, saudara, menceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami beragam mujizat. Kita juga tentunya mengalami beragam pertolongan demi pertolongan dalam hidup. Waktu belum menikah, kita mikir, nanti anak orang dikasih makan apa? Sekarang anak udah 2. Ternyata bisa juga tuh. Sekarang anakmu ada 4 misalnya. Sudah sekolah juga tuh. Dan sekarang udah kuliah. Kita sudah membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Nah, maka seperti tadi dikatakan ayat 5, insaflah, sadarlah. Sadar bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Maka rendahkan hatimu dan relakanlah dirimu untuk terus dipimpin Tuhan. Amin saudaraku. Ayat 11 saya bacakan bagi setiap kita. Hati-hatilah, ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel yang serius. Perhatikan saudara, perhatikan. Ini peringatan Tuhan yang sangat serius kepada bangsa Israel. Kenapa saya katakan serius? 1, karena bangsa ini terbukti bahkan dalam tuntunan Tuhan selama 40 tahun di perjalanan mereka, Tuhan hadir day by day, hari lepas hari dalam hidup mereka, pun mereka bisa melenceng loh. Makanya Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Kedua, kenapa Tuhan katakan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan? Kedua, karena bangsa ini bangsa yang keras memang dan mudah sekali terpengaruh. Saudara, bagaimana dengan kita? Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata hambanya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Kita kan punya kecenderungannya, punya kecenderungan. Saya tidak bilang punya kebiasaan, punya kecenderungan mem-PHP-in Tuhan. Ya. Waktu kita dulu belum dapat jodoh, kita bilang, Tuhan kalau engkau kasih aku jodoh, apalagi jodohku dia. Bahkan kita milih ya. Kalau engkau berikan aku jodoh, pendamping hidup seperti ini, maka aku akan lebih giat melayani Tuhan. Haleluya. Aku akan lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dapat tuh, dapat jodoh. Akhirnya jodoh mulah yang membuat engkau gak ke gereja kan? Kemudian setelah dapat jodoh, doa, Tuhan berikanlah kami keturunan. Biar keturunan kami menjadi keturunan yang ilahi. Memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami akan terus memuji Tuhan. Fakta membuktikan tidak sedikit orang yang karena punya keturunan menjauhkan diri dari Tuhan. Hal itu tidak terjadi di GBI Avenuel. Haleluya. Amin saudara. Amin. Sebelum kita bekerja, kita berjanji, Tuhan, ketika engkau memberkati aku dengan pekerjaan, memberkati usahaku, memberkati pekerjaanku, maka aku akan begini. Firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Kita juga saudara, kalau kita punya janji, kita tepati. Kita tahu firman Tuhan, kita lakukan. Amin saudaraku. Ayat 19 dan 20 saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, Allahmu, dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini peringatan yang keras untuk apa? Untuk kita setia kepada Tuhan. Saudara, terlalu banyak memang hal di sekitar kita yang akhirnya bisa membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Kita ini kan masih manusia yang hidup dalam daging ya. Kita masih hidup di lingkungan yang tidak semuanya rohani. Kita masih bergaul dengan orang-orang yang tidak semuanya percaya kepada Tuhan. Bahkan dari kita sendiri pun, hati kita sendiri pun terkadang masih menginginkan hal-hal yang duniawi. Namun kita berjuang tentunya. Peringatan keras untuk setia kepada Tuhan disampaikan di dalam ayat yang ke-19 dan 20 tadi. Ketika kita melupakan Tuhan, belajar dari kisah hidup bangsa Israel, mereka dibinasakan. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun membuang mereka. Saudara, pola yang sama masih berlaku kepada kita di zaman ini. Bahwa setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan akan buang. Betapa banyaknya ayat-ayat perjanjian baru berkata, contoh. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu maksudnya apa? Kalau bukan orang yang tidak setia kepada Tuhan akan dibuang dalam api kekekalan. Saudara, itu perkataan Tuhan Yesus. Maka, mari, saudaraku, tadi saya sudah katakan, yang berbicara ini masih jauh dari yang kata sempurna di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita, mari kita sama-sama setia kepada Tuhan. Terkadang ketika kita diberkati, kita berubah setia. Ya, memang agak unik manusia ini. Uniknya di mana? Dikasih masalah, melupakan Tuhan. Ya kan? Dikasih berkat pun bisa lo melupakan Tuhan. Makanya ada seorang tokoh teolog berkata, pencobaan itu ada dua sayap. Sayap kanan dan sayap kiri. Kalau sayap kiri adalah pencobaan yang selama ini sudah sering kita dengar. Apa itu? Sakit penyakit, gagal dalam berbisnis, gagal dalam berumah tangga misalnya ya. Kemudian gagal dalam kuliah, tidak berhasil. Pokoknya hidupnya begitu-begitu saja, dia merasa hidupnya tidak berkembang. Memiliki banyak masalah, ditimpa berbagai macam persoalan. Itu pencobaan sayap kiri. Seringkali manusia keok di situ. Takluk di situ, akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita tidak demikian, amin. Bagaimana dengan sayap kanan? Sama halnya dengan pencobaan sayap kiri. Sayap kanan, kesuksesan, keberhasilan, popularitas, pangkat jabatan yang tinggi, semakin dihargai, tenar, populer, kaya raya, jaya di darat, laut, dan udara. Saudara, terkadang manusia ini, mungkin termasuk kita ya, diberkati pun bisa akhirnya melupakan Tuhan. Makanya harus hati-hati. Tadi dikatakan ayat 5, insaf, sadar. Haleluya. Mari saudaraku belajar dari kisah bangsa Israel ini biar kita juga menjadi bangsa Israel rohani, Alkitab katakan, yang belajar dari masa lalu hidup kita yang terus Tuhan tolong, kita jangan melupakan Tuhan. Jangan pernah berkata ini semua karena usahaku. Orang Karo bilang dalam kesombongannya, suku Karo, saya orang Karo saudara, yang saat ini Gunung Sinabung sedang meletus-letus, erupsi, dier. Orang Karo punya istilah kesombongan begini. Adi labo arkiteken tulanku siwaluhe labo bengket. Maksudnya apa?
Kalau bukan karena tulang saya yang 8 ini, nggak ada yang berhasil. Tulang yang 8 itu tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bukan karena usahaku, aku nggak berhasil. Maksudnya itu bukan karena Tuhan. Kita jangan begitu, amin saudara. Bertobat kita kalau kita berkata, semua karena usahaku, semua karena anugerah Tuhan. Bangsa Israel memiliki tujuan Kanaan dunia. Setiap kita berbeda. Tujuan kita bukan Kanaan di dunia ini. Tujuan kita adalah Kanaan sorgawi. Bagaimana supaya kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Insaf, sadar bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan tetap setia. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan Engkau menyertai memberkati kami. Kami belajar dari kisah bangsa Israel, bangsa yang Kau kasih itu. Bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan sehingga Engkau meminta mengajarkan mereka untuk tidak berubah setia. Kami mau belajar dari bangsa itu. Kami mau belajar dari firman-Mu yang Kau sampaikan kepada bangsa itu. Kami mau terus setia dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu, biar ini termeterai dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Jemaat-Mu yang ada di sini, jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun berada, para hamba Tuhan, para sahabat, teman-teman, kerabat kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati setiap mereka. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Kita semua berkata, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Cek. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di ruangan ini. Bapak, Ibu diberkati. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi. Wow, firman yang begitu luar biasa ya. Apalagi tadi hambanya bercerita tentang di padang gurun. Kalau di padang gurun itu sebenarnya sangat tidak enak banget ya. Karena padang gurun juga itu bercerita macam-macam. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit. Apapun itu sebenarnya padang gurun. Tapi saya percaya dan yakin jemaat di Avenuel, Season City, bahkan Taman Surya ini adalah orang-orang yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pada saat pandemi ini, apakah ini namanya padang gurun? Tapi kita percaya, jikalau kita berjalan dengan Tuhan, semuanya akan dapat kita lewati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sehingga padang gurun itu enggak perlu 40 tahun lagi ya. Kita percaya pada saat pandemi ini sudah lewat, gereja ini akan penuh, akan dipenuhi jiwa-jiwa. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya mau membacakan pengumuman gereja kita untuk ibadah raya IP minggu depan. Kita akan dilayani Rabu ya, Rabu depan kembali kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hasan Soleh. Kita dukung ya Bapak Ibu Saudara untuk kita menyaksikan, mungkin yang tidak ada di tempat ini, mungkin yang di rumah. Bahkan kita like and subscribe ya. Like and subscribe. Kita dukung ya ibadah raya kita. Ya, untuk selanjutnya, untuk persembahan, untuk kebutuhan gereja kita, boleh kita transfer atau lewat scan barcode yang udah pernah kita tayangkan yang di setiap hari minggunya.
kita percaya kita pada saat kita menabur, kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus tidak akan pernah berhutang bagi setiap anak-anaknya yang menabur, bahkan yang bercucuran air mata. Terima kasih. Ibadah. Untuk selanjutnya kita mau doa penuntut buat hambanya. Saya persilakan Bapak Pendeta Immanuel Ginting. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kita, sehingga dengan demikian kita terus dibekali dengan kebenaran dan diajar dalam kebenaran hidup menurut kehendak Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Untuk menerima berkat. Kita angkat tangan kita buka hati kita bagi Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami bagimu ya Bapa Sorgawi. Dan kami telah mendengar firman-Mu yang menegur, mengingatkan, menghibur, menguatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami mengerti yang Kau inginkan kali ini dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami, sertai kami dalam hidup kami, dalam kami melakukan firman-Mu. Dan kami tiba di penghujung pertemuan ibadah kami malam ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami mengangkat tangan kami membuka hati kami bagimu ya Tuhan.